Oke, berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi buku tabungan yang didasarkan kepada perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Aplikasi ini bisa menampung hingga 100 nasabah, lebih karena bukan tidak bisa lebih banyak, tapi lebih untuk mempercepat proses, di mana juga masing-masing nasabah ini dia menempati satu worksheet tersendiri. Dan setiap worksheet-nya itu bisa hingga menghitung bunga hingga 36 bulan, jadi bisa 3 tahun. Dan kalau misalnya nasabahnya lebih dari 100, misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mengelola koperasi, ini hanya tinggal dibagi saja, karena ini filenya bisa di save as. Di save ini untuk nasabah 1 sampai 100, kemudian untuk berikutnya misalnya mau dimulai dari 101, tinggal diisi saja di sini. Nanti di sini akan berubah. Jadi ini hanya link saja untuk mempermudah pindah ke worksheet nasabah, karena kalau dari lewat bawah bisa juga, hanya kan kalau semakin banyak butuh sedikit waktu ya. Jadi ini saya kembalikan dulu ke angka 1. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah mengisi ID. ID di sini bebas ya. Ini saya kasih contoh ID 001. Nama di sini bisa diisikan nama. Misalnya nama pertama. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi kalau pada saat kita klik di sini, buku tabungan otomatis akan menampilkan nama, dan ini untuk kembali ke menu depannya ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian setelah kita masuk ke buku tabungan pertama, kita mesti mengisikan bunga dan saldo awal. Bunga misalnya kita isikan 3%. Kemudian saldo awal, jadi ini bisa dimulai dari tanggal berapapun atau kapanpun ya. Jadi tidak harus setiap worksheet itu sama. Jadi anggota 1 mungkin mulainya Maret, anggota kedua mungkin mulainya Agustus, jadi bebas. Ya, tidak dibatasi harus mulai dari Januari. Nah, sedangkan yang dimaksud saldo awal itu adalah saldo sebelum ada transaksi pertama di buku tabungan ini. Ya, sebagai contoh di sini anggap saja mulainya Maret. Jadi misalnya tanggal 5 Maret. Ini misalnya ada tabungan. Perhatikan saldo akhir akan direkap otomatis. Nah, di sini tanggal 5 Maret ada kredit 400.000. Itu akan otomatis dijumlahkan di bagian saldo. Perhatikan di sini karena memang baru satu, saldo minimumnya adalah 700.000, sehingga bunga saldo minimumnya adalah sekian. Ya, selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya tidak ada debit, tidak ada kredit, dan ini saldo minimum, inilah bunganya. Ya. Kemudian ini saya lanjutkan misalnya tanggal 9 Maret 19, ini nambah lagi kredit misalnya 500.000 ya. Kemudian tanggal 19 Maret 19 ini misalnya ada pengambilan 700.000. Perhatikan saldonya kemudian turun jadi 500, sehingga bunganya pun berubah ya. Karena bunga langsung dihitung per bulan, dia tidak melihat ininya tanggalnya, tapi langsung dihitung per bulan. Kemudian seandainya sudah tidak ada debit atau kredit lagi, kita bisa mengisikan, perhatikan dulu di sini, ini 1273.97. Kalau kita klik, kita harus mengisinya di setiap akhir bulan. Nah, di sini. Nah, jadi bunga ini kita bisa copy, kemudian paste as values di sini. Ya. Jadi setiap akhir bulan kita harus mengcopy bunga di sini dan dipindahkan ke sini. Demikian juga untuk yang lain-lain, dan aplikasi ini bisa menghitung hingga 36 bulan. Apakah bisa lebih? Bisa. Ini hanya tinggal, formula ini tinggal di drag ke bawah. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau mau hitung hingga 48 bulan atau 60 bulan, ini saya hanya mengisinya 36 bulan.
Kemudian ini juga sudah siap cetak. Jadi kalau kita misalnya klik menu print di sini, ini sudah siap dicetak. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau mencetak file yang buku tertentu, kita tinggal bisa memilih dengan menggunakan menu printer tadi. Ya, cukup sederhana ya. Jadi saya kira cukup jelas. Oke, terima kasih.